Puji Tuhan, jemaat GPDI Pandaan dimanapun saudara berada, biarlah di waktu-waktu yang semakin singkat ini kita boleh terlebih dahulu mengambil waktu di dalam ibadah yang juga singkat ini bersama keluarga saudara. Karena itu persiapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita, dan singkirkan terlebih dahulu hal-hal yang lain untuk kita bisa fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kita akan memulaikan ya Tuhan ibadah umum ya Tuhan. Dan kami percaya kami mau siapkan hati pikiran kami, dan kami tanggalkan hal-hal yang lain terlebih dahulu untuk kami boleh fokus konsentrasi di dalam mengerti kehendak Tuhan melalui firman, sehingga perkataan Tuhan melalui hamba-Mu ini yang Tuhan percayakan tidak berlalu dengan sia-sia, dan kami boleh mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau beracara dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Urapi baik anak-anak kecil, baik anak remaja, baik pemuda, baik dewasa sampai orang lansia. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu boleh menaungi, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini topik yang dipercayakan oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu adalah tentang iman yang benar. Nah, apa arti iman? Kalau dalam bahasa aslinya eis, itu adalah penyerahan diri total atau percaya kepada, ya, atau itu adalah anugerah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan menuntun kemampuan kita. Atau iman juga berarti penyerahan secara penuh yang oleh karenanya orang beriman menjadi satu dengan Kristus dan berada di dalam Kristus. Ya, kalau Ibrani 11 mengatakan iman adalah percaya baru melihat. Ya, saudara, seringkali banyak orang Kristen memiliki konsep yang keliru tentang arti iman, gitu ya. Iman tidak boleh dibatasi oleh perasaan kita, karena perasaan kita tuh biasanya bisa berubah-ubah sesuai kondisi, gitu ya. Terkadang kalau kalender lagi muda, ya moodnya lagi bagus, emosinya bagus dan stabil. Ketika kalender sudah mulai tua, maka iman kita juga mulai melemah. Ketika saham atau investasi lagi naik, maka iman kita menjadi menguat. Dan ketika saham turun seperti saat-saat ini semuanya, ya, maka iman kita juga ikut melemah gitu. Apakah iman seperti itu? Tentunya tidak. Saudara, Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi. Kalau saudara tahu biji sesawi itu bukan segini tapi setitik gitu ya. Iman sebesar biji sesawi. Yesus tidak pernah mengatakan iman sebesar ini gitu ya, atau sebesar kepala atau sebesar bola. Tuhan hanya bilang sebesar ini biji sesawi saja, maka itu saja cukup. Saudara, kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena manusia diberikan iman sebiji sesawi saja itu cukup sangat sulit, apalagi yang terlalu besar gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sudah memperkirakan atau menghitung tentunya, karena Yesus paham, dia adalah Tuhan, dia tahu kondisi manusia ciptaannya. Nah, saudara, Yesus tahu betul iman sekecil itu belum tentu kita bisa melakukannya. Tapi Tuhan rindu untuk kita mampu melakukannya. Karena itu saudara, yang paling penting Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita cukup punya iman sebesar biji sesawi saja gitu ya. Dan kita akan belajar iman. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Saudara, kata sangat menderita kalau dalam bahasa aslinya itu sangat tersiksa, terlalu kesakitan. Berikutnya, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Saudara, mari kita belajar. Dari sini kita melihat bagaimana seorang perwira Romawi yang katanya nih bukan orang percaya gitu ya, bisa sangat percaya yakin kepada Yesus 100%. Bagaimana dia, seorang perwira tertinggi, ya, pemimpin tertinggi, memiliki kasih, memiliki kepedulian kepada pegawainya atau bawahannya. Tentu ini bukan perkara biasa ya, maksudnya bukan karena karena memang karakternya dia penuh dengan kebaikan. Tetapi saya percaya bahwa itu adalah Roh Kudus. Ya, saudara, dari sini kita akan belajar bagaimana sih cara untuk mendapatkan iman yang benar. Ada 3 poin kita akan belajar. Yang pertama, iman yang benar itu menghasilkan pertobatan. Kita akan melihat di dalam ayat 8, perwira itu mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Saudara, ini mengandung arti yang katakan saja sepatah kata. Maksudnya apa hubungannya dengan pertobatan? Ketika seseorang itu benar-benar bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya, dia merasakan sesuatu yang berbeda atau kasih Tuhan. Tentu dia mendengar tentang hal-hal mujizat yang dilakukan Yesus ya. Dia sudah mendengar banyak nih gitu ya, tapi belum tatap muka gitu ya. Dan ini adalah tatap muka yang pertama. Tapi dia sudah sangat percaya, dia yakin 100%. Maka itu adalah bentuk pertobatan. Orang yang bertobat berarti dia sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena itu dia memiliki kasih. Kan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dari kata-kata ini, dari nada atau mungkin ekspresinya si perwira ini, dia sungguh amat sangat sedih, dia sungguh amat sangat memiliki rasa yang jauh lebih dalam mengasihi perwiranya, anak buahnya. Itu timbul ketika dia mulai mengalami pertobatan, saudara. Di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Tentu Pak perwira ini sudah mendengarkan Injil. Dia mendengar tentang Yesus. Saudara, seberapa banyak sih dari kita yang sudah Kristen lama, namun hari-hari ini kita mulai meragukan
mulai tumpul, mulai mundur, mulai tidak percaya. Mari kita di sini mau belajar. Kita sedang diingatkan untuk percaya. Adalah ciri khas seorang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Yesus menuntut para pengikutnya untuk bertobat dan beriman. Nah, saudara, dari sini pertobatan artinya meninggalkan masa lalu yang penuh dengan dosa. Dan pertobatan terjadi ketika kita mau meyakini akan perkataan firman Tuhan dan memegangnya di dalam loh hati kita. Artinya kita melakukannya dari hari demi hari. Ada perubahan demi perubahan. Sehingga ini ada perubahan signifikan di dalam setiap kehidupan kita. Cara berpikir kita, cara bersikap, cara berkata-kata itu sudah sangat jauh berbeda, lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, perubahan yang signifikan ini bukan hanya bersifat polesan, tetapi hal-hal yang lebih berguna, hal-hal yang lebih memuliakan Tuhan. Ya, saudara. Nah, sejatinya jika iman kita bertumbuh, maka akan ada hal-hal perubahan yang lebih baik lagi dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita belajar bahwa ketika mungkin dulu kita nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa disiplin gitu ya. Saya juga seperti itu ya. Suka nggak disiplin gitu ya, tetapi belajar bahwa hidup ini adalah milik Kristus, hidup ini adalah percaya, maka ada perubahan demi perubahan. Kita belajar dari hal-hal kecil, saudara ya. Nah, iman yang benar menghasilkan pertobatan yang sungguh. Beribadah bukan cuma kewajiban atau karena dijadwal, tapi beribadah itu adalah karena kerinduan yang mendalam terhadap Tuhan, haus akan Tuhan. Ya, bukan cuman beribadah lalu berpakaian rapi dan sebagainya, tetapi hati kita mencerminkan, kehidupan kita mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertobat, ya. Dan pertobatan itu dilakukan setiap waktu, ya. Bukan kemarin sudah bertobat, sekarang balik lagi, lupa lagi. Tidak seperti itu, saudara ya. Kita perlu memahami bahwa setiap kita perlu untuk lebih lagi disempurnakan. Walaupun memang kita masih ada di dalam dunia, tetapi kita belajar untuk semakin disempurnakan. Apakah kita harus benar-benar jadi kudus? Kita belajar, kita berproses di dalamnya, ya. Karena kekudusan itu harus kita kejar. Karena karya keselamatan atau berkat anugerah yang sangat mahal sudah Tuhan kerjakan di kayu salib, saudara. Dan mari kita pertanggungjawabkan, ya, dengan hidup tidak sembarangan, ya, tidak berpikir dengan sembarangan, tidak ngomong dengan sembarangan, ya. Saya juga bukan orang yang suci, saya juga harus terus belajar. Kadang mampu, kadang kita jatuh bangun, tetapi mari kita kembali kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Karena itu kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan, ya. Dan pertobatan tidak hanya meninggalkan masa lalu, tetapi juga menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, ya. Jadi iman harus disikapi dengan benar, ya, saudara. Nah, yang kedua, iman benar itu menghasilkan sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini kita akan melihat dari ayat 5 dan 6 bagaimana seorang perwira ini memiliki kerendahan hati. Dia adalah seorang perwira atasan yang memiliki anak buah dan yang sakit adalah anak buahnya. Tetapi dari sini kita belajar dia mau rela turun terjun langsung datang mencari Tuhan, ya. Harus berusaha datang mencari Tuhan dengan upaya yang sedemikian rupa, ya. Tetapi dari sini kita melihat di ayat yang ke-8, ketika Yesus berkata dia akan pergi ke rumah si hamba yang sakit ini, perwira ini berkata, "Tuan, aku tidak layak." Jadi artinya, Tuan, aku ini kamu tuh jangan ke rumahku, aku ini enggak layak. Tuhan itu terlalu kudus, Tuhan itu terlalu berkuasa, Tuhan itu maha yang ajaib sehingga tidak layak kalau Tuhan itu datang ke rumah saya seperti itu. Apalah saya ini orang berdosa,
ya. Nah, perwira ini menyadari keterbatasannya, dia menyadari keberdosaannya, ya. Dan itu juga yang Tuhan inginkan, bahwa keterbatasan kita ini membuat kita seharusnya untuk rendah hati. Kita selalu membutuhkan Tuhan dalam setiap hal, dalam kondisi apapun. Apalagi di hari-hari ini, kita sangat membutuhkan Tuhan. Ya bukan hari ini saja, tetapi setiap waktu, baik kita susah, baik kita senang, baik kita kekurangan, baik kita keberkatan. Saudara, seberapa sering mungkin kita nggak sadar bahwa kita ini sebenarnya sering juga melupakan atau meninggalkan Tuhan, atau mungkin tapi aku ibadah setiap minggu, tetapi hati kita tidak berpaut kepada Tuhan, itu juga meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, kekudusan, ya, Tuhan mengajar kita untuk menjadi kudus, dan kudus itu mahal harganya. Karena itu untuk menjadi ke arah kekudusan, kita harus memiliki kerelaan hati, kerendahan hati, untuk mau terus dibentuk, untuk mau terus dipoles menjadi anak Tuhan yang semakin rendah hati, ya saudara. Nah, kita melihat bahwa setiap kita membutuhkan kasih Bapa, manusia membutuhkan kasih Bapa, dan untuk bisa menebus dosa-dosa kita harus ada manusia yang sempurna. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang turun dari surga, rela untuk menjadi manusia biasa. Tetapi ingat, perbedaannya adalah dia tidak pernah berdosa, sekalipun dia tidak didapati berdosa. Saudara, coba bayangkan jika Yesus sang anak tidak menyanggupi kemauan dari Allah Bapa untuk ayo berkorban menebus dosa manusia, apa yang akan terjadi sama kita? Apa yang akan terjadi sama bumi ini? Tentu kita semua akan musnah. Kita semua tidak akan bersama-sama di dalam kekekalan. Tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Jadi sangat kita syukuri bahwa keselamatan yang mahal itu kita bisa dapatkan, dan mari kita hidupi dengan sikap rendah hati kita, sama seperti Pak Perwira ini. Bagaimana dia yang seharusnya bisa menyuruh pegawainya yang lain untuk datang kepada Yesus, tetapi dia sendiri yang mau datang kepada Yesus. Kenapa? Karena ada kerinduan. Dia sudah mendengar tentang Yesus, dia percaya. Maka ketika orang percaya, maka kerinduannya itu tidak akan pernah bisa untuk intinya itu menggebu-gebu, sehingga dia ingin benar-benar bertemu dengan Yesus, untuk rela Yesus datang untuk Yesus bisa menyembuhkan hambanya ini. Nah, saudara, kita belajar juga bahwa apa arti jabatan, apa arti kekayaan, gitu ya, apa arti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itu adalah titipan, kita hanya mengelola saja, ya saudara. Nah, itu kita belajar, hendaknya segala apapun yang kita miliki saat ini itu tidak membuat kita untuk melupakan Tuhan, tidak membuat kita terlena, ya, karena itu sementara saja. Kita melihat saat-saat ini orang kehilangan keluarga yang dikasihinya, orang kehilangan harta bendanya, orang kehilangan pekerjaannya. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Dunia ini tidak ada yang tahu. Tetapi kita tahu bahwa kita punya Yesus yang menjadi pegangan kita. Mari kita belajar untuk rendah hati, saudara, ya. Sama seperti seorang anak kecil, Yesus memberikan contoh di dalam Matius 9 ayat 42 bahwa Yesus memperhatikan orang-orang kecil. Yesus memperhatikan orang-orang yang sederhana, seperti anak kecil, seperti lansia, ya, orang-orang miskin. Tuhan memperhatikan.
Nah, dari situ maka kita belajar, perhatikanlah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Yang ketiga, iman yang benar datang dari penyerahan total. Nah, saudara, di ayat yang ke-13, Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Jadi Yesus tahu bahwa Pak Perwira ini punya iman yang luar biasa. Makanya bukan Tuhan, bukan karena apa ya? Bukan karena kekuatan dia atau bukan karena mujizat gitu ya yang Tuhan mau tunjukkan, tetapi ada poin penting di sini, yaitu Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa iman itulah yang bisa membuat mujizat itu terjadi. Ya, saudara. Jadi percayalah bahwa sampai detik ini, ketika kita yakin, ketika kita punya iman, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita punya iman, maka kita akan bisa dipulihkan. Ya, kita akan menerima kuasa Tuhan, kita bisa menerima berkat Tuhan, kita bisa menerima pemulihan dari Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Seperti ayat ini tadi, itu janji Tuhan bahwa terjadilah seperti apa yang kau imani, bahwa kesembuhan sudah terjadi. Bahkan sebelum perwira itu pulang, kesembuhan itu sudah terjadi. Kenapa? Karena ada penyerahan total. Ini yang Tuhan mau kita teladani. Kita percaya kepada Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan. Berserah itu berarti ya serahkan sepenuhnya, jangan dipegang. Ya, saudara, jangan dipegang lagi karena sudah dipegang sama Tuhan. Tuhan yang kontrol. Ya, jangan kita kontrol tarik ulur, tapi kontrol sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi. Ya, saudara, ada orang yang kehilangan, ada orang yang terpuruk, ada orang yang sakit tersiksa. Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Berserah juga berarti membereskan dengan tuntas. Ya, kenapa? Karena ketika kita berserah, ada pemberesan, dan pemberesan itu pasti terjadi total. Jadi saudara, kalau misalnya mungkin hari-hari ini ada sesuatu di dalam hati kita yang belum selesai, belum beres, mari bereskan. Ya, karena kalau itu belum beres berarti kita belum berserah penuh kepada Tuhan. Jadi untuk apa kita ikut Tuhan kalau kita tidak berserah? Untuk apa kita ikut Tuhan kalau kita masih belum membereskan hati kita? Ya saudara, kita tidak bisa menghindari bahwa kehidupan kita ini akan ada masalah. Kita tidak bisa menghindari kalau ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita ada konflik sebagainya, karena itulah kehidupan. Ya, kita belajar bahwa tekanan hidup tidak bisa dihindari, tetapi hidup di dalam tekanan itu pilihan saudara dan saya. Ya, jadi di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, seharusnya kita tidak kaget bahwa dengan penderitaan dan ketidakstabilan kondisi ini yang berubah-berubah ini, ya, kita tidak perlu kaget. Justru disitulah kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, jadi kita nggak perlu kaget kalau ada peristiwa buruk terjadi. Memang mungkin kita tidak siap, tetapi mari kita sekarang belajar menyiapkan diri kita ini lebih lagi. Ya, kita kalau melihat ya bangun pagi, pasti beritanya itu banyak sekali kejahatan di mana-mana. Tidak ada kayak berita yang kayaknya nggak pernah, sekalipun aja beritanya itu baik aja gitu ya. Inilah dunia saudara ya. Kita tidak pernah tahu ya bahwa dunia ini memang bukan tempat kita, tetapi biarlah itu tidak menghancurkan iman kita, tidak membuat kita lemah. Ya, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi tidak akan bisa menghancurkan iman saudara dan saya. Jadi keadaan apapun justru akan menambah iman kita, menambah level iman kita, menambah rasa percaya kita kepada Tuhan. Jika ada orang yang berkata, saya jenuh,
saya nggak mampu, saya nggak kuat. Mari kembali hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki lagi. Ya, supaya apa? Supaya kita melekat, kita mengerti maksudnya Tuhan. Ya. Karena memang apa saudara, kita perlu terus untuk peka kepada Tuhan, untuk terus kita mengerti maunya Tuhan itu apa ya, melalui saat teduh. Nah, biarlah justru di momen-momen ini kita semakin dekat sama Tuhan. Di rumah kita semakin mendengar suara Tuhan, karena kita merenungkan apa maksudnya Tuhan dari setiap peristiwa hidup ini. Ya, mari kita gunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu kan kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan waktunya Tuhan, ya kan? Mari kita gunakan dengan sangat-sangat baik. Mari kita semakin melekat seperti perangko seperti itu ya. Mungkin kita tadinya berdoa hanya sekedar berdoa, mungkin tadi kita beribadah hanya sekedar kewajiban. Mari kita introspeksi kembali, mari kita ingat kembali kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan yang luar biasa, yang mahal, gak bisa dibayar ya. Jangan pernah mundur, apalagi jangan pernah menjual Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berkorban untuk kedua kalinya. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan keselamatan ini dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Kita percaya bahwa sampai detik ini Yesus bisa melakukan mujizatnya. Saudara, bukan Yesus tidak bisa, tetapi Yesus mau kita ini melekat seperti ranting pada pohon ya. Yesus tahu kedalaman hati kita. Yesus tahu bahwa apa yang kita butuhkan. Mujizat bukan untuk mencari popularitas. Yesus tidak mencari popularitas itu, tetapi Yesus lebih menekankan tentang percaya kepada Allah Bapa di surga. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan saudara dan saya dari maut. Ya, mari kita belajar ketiga hal ini. Kita mau punya iman yang benar, dan biarlah kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Kita mau menjadi pengikut Kristus. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa iman kami biarlah dibenarkan di dalam Tuhan. Kami mau punya iman yang benar ya Tuhan. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan belajar rendah hati. Dan terlebih kami juga mau berserah penuh kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dan biarlah kondisi tidak menghancurkan iman kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.